Mind blowing parah, ini film tuh harusnya gampang banget dicerna, cuman ceritain tentang tumbuh kembang bayi di kehidupan nyata. Tapi ternyata Hai film lovers, balik lagi sama gue Ali dari Film Lovers Indonesia. Kali ini gue bakal bahas atau review lagi film yang baru juga keluar di bioskop tanggal Januari atau bulan Desember Januari kemarin. Dan gue juga lihat juga kan reviewnya pada bagus, ratingnya juga tinggi, apalagi juga pemerannya aktor-aktor kelas atas dan juga udah pastinya terpercaya banget dan keren banget. Di sini semua kata-kata yang bisa mengekspresikan banyak banget gitu. Film ini bisa dibilang gila, bisa dibilang absurd, bisa dibilang aneh, bisa dibilang keren, bisa dibilang wah artistik dan keren banget, sinematografi dan sebagainya, semuanya ada di film ini. Langsung aja tanpa lama-lama kita bahas film Poor Things. Oke, jadi film Poor Things ini adalah bergenre komedi sci-fi atau komedi, dan gue juga agak sedikit terkaget juga ternyata ini filmnya genrenya berfokus pada komedi juga, dan yang gue pikir tuh kayak film horor gitu dan main genrenya tuh horor, ternyata enggak, main genrenya tuh sebenarnya komedi gitu dan romance juga. Film Poor Things ini juga diperanin sama aktor atau aktris kelas atas juga yang udah banyak mendapatin penghargaan juga, seperti Emma Stone yang dimain di film La La Land, juga sebagai di sini sebagai Bella Baxter di film Poor Things, dan juga dia main di film Easy A, juga ada di film Cruella, banyak banget pokoknya, kalian pasti tahu Emma Stone. Dan juga di sini ada aktor Hulk gitu yang kalau kalian tahu dari MCU, yaitu Mark Ruffalo sebagai Duncan, di sini sebagai antagonisnya juga yang bakal bawa Bella Baxter juga di film ini. Dan juga ini gue sampai keren banget sih, ternyata ada Mark Ruffalo, ntar gue ceritain gimana. Terus juga ada Willem Dafoe yang main sebagai Godwin Baxter di sini, yang juga kalian tahu sebagai pemeran Goblinnya gitu. Ternyata juga emang wah, ini aktor aktris peran papan atas semua di film ini Poor Things, yang menurut gue ini juga jadi ornamen penting juga di film ini yang membawa juga, karena kalau kalian tahu kan durasi film ini tuh 2 jam 21 menit, yang pastinya kan kalian bakal bosen juga gitu. Walaupun film sinematografinya bagus, review ataupun production design-nya bagus, tapi kan kalau karakternya nggak bagus kan percuma juga. Tapi ternyata film ini juga emang seperfect itu. Oke, buat film lovers yang belum nonton film Poor Things ini, gue saranin banget untuk nonton dulu, karena gue juga bahas review ini full spoiler juga dan jujur juga. Jadi biar enak juga gitu, biar nggak ada batasan-batasan dalam reviewnya juga. Jadi film Poor Things ini adalah film yang bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Bella Baxter yang baru aja dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali oleh ilmuwan ortodoks yang bernama Godwin Baxter. Yang ternyata tuh ini agak kompleks banget, yang gue bilang kayak di awal tadi tuh, harusnya nih film tuh gampang banget dicerna gitu, bercerita tentang seorang bayi yang baru aja bisa tumbuh kembang di dunia nyata. Tapi ternyata film ini tuh kompleks banget, bisa gue bilang wah gila, ini idenya gila. Walaupun ini adalah sebuah ide yang diadaptasi dari novel Frankenstein juga, kalau kalian tahu. Yang kalau kalian tahu tuh cerita Frankenstein itu yang mayat dihidupkan kembali dengan listrik yang tegangan tinggi dan akhirnya bisa hidup lagi. Nah, ini tuh diangkat di film ini, di Poor Things. Jadi si Bella Baxter ini loh sebenarnya tuh adalah si bayi yang dibawa emaknya waktu ketika bunuh diri, waktu pas lagi ngandung emaknya. Terus juga diketemukan oleh si Godwin Baxter ini, si ilmuwan ini, yang mana ternyata si bayinya tuh masih hidup gitu, dan ternyata emaknya juga udah koma. Pokoknya kayak koma gitu, dan akhirnya si Godwin ini dengan ilmuannya, dengan ide yang gilanya ini gitu, menyatukan kembali gitu bahwa si bayi ini dengan emaknya, dengan tubuh emaknya. Jadi otaknya si bayi ini diambil, otaknya Bella ini dipindahkan ke otak emaknya. Jadi otak emaknya di tubuhnya tubuh emaknya gitu. Ini kompleks banget, makanya keren banget gitu. Jadi si otaknya bayi ini dimasukin ke emaknya gitu, dimana jadinya akhirnya si bayi ini tuh tumbuh kembang menggunakan tubuh ibunya yang udah dewasa. Wah gila, mind blowing parah kan. Nah, kalian bisa bayangin kan, dari segi story-nya aja udah mind blowing banget. Jadi bisa gue bilang ini udah mancing banget emosi penonton, dan ini juga udah mancing banget perhatian penonton buat nonton film ini gitu. Di sini juga bisa gue bilang masuk ke sesi review yang storyline-nya yang gue bisa bilang bagus banget, dan karena emang storyline itu rapi gitu. Walaupun filmnya agak lama, 2 jam 21 menit, dan juga tapi gampang gitu dibagi per babak-babak juga, yang mana gue juga udah bilang di film sebelumnya, di review sebelumnya juga, bahwa banyak film tuh yang udah menggunakan babak-babak gitu, yang dikasih tahu ini babak pertamanya, ini babak keduanya menceritakan ini, babak ketiga gitu, dan seterusnya. Di film ini, di film Poor Things juga menggunakan hingga hampir berapa babak gitu. Di babak pertama di England, ketika dia baru lahir juga, baru hidup sama si Godwin Baxter sama bapaknya, bapak angkatnya. Ketika di Lisbon juga, di Portugal bersama si Duncan yang dibawa kabur sama si Hulk ini. Terus yang ketiga juga ada di Paris atau di
Alexandria terus dan seterusnya sampai akhirnya dibalik lagi ke New England lagi gitu. Jadi emang film ini meskipun lama tapi udah diperbabak-babakin juga yang menurut gue tuh keren juga, dan menurut gue juga gampang banget diserap. Jadi kayak walaupun film ini bisa dibilang kompleks dan walaupun di film ini bisa dibilang absurd atau aneh gitu, kita juga menikmati itu nggak bakal bisa enteng banget karena film dibuka dengan film black and white juga gitu kan. Film yang mengusung 70s juga, film yang 80s banget yang kayak tahun 70-80-an yang menceritakan juga adegan-adegan film yang black and white, terus juga ada lensa-lensa dulu juga yang menggunakan fish eye atau gimana juga, dan menurut gue ini keren banget. Nah dari ide ceritanya juga yang nggak biasa banget kan, meskipun ini cerita sebenarnya tentang tumbuh kembangnya si anak gitu ya di dunia nyata, tapi yang bikin out of the box itu di mana tuh bayi itu sebenarnya udah memiliki tubuh yang dewasa gitu. Dan disinilah yang menurut gue wah gila, mind blowing banget gitu kan, yang mana kita harus nonton dia susah jalannya, terus juga cara makannya, cara dia bersosialisasi, cara ngomong juga, dan sampai ya adegan-adegan tengah yang adegan dewasa banget gitu, yang dimana dia harus menemukan kenikmatan dirinya sendiri dan juga kenikmatan dengan menggunakan orang lain. Menurut gue ini juga dieksplor banget karena film ini tuh emang bener-bener apa adanya gitu. Film ini emang bener-bener kayak kita tuh menonton sebuah tumbuh kembangnya si anak bayi ini gitu, dan juga nggak emang ada border gitu, nggak ada batasan-batasan juga. Jadi film ini emang agak dewasa banget, dan untuk juga anak-anak mungkin nggak bisa nonton dulu gitu kan, karena film-film Pure Things ini tuh emang ratingnya buat dewasa banget gitu, karena emang ya apa adanya gitu. Di sini kita bisa lihat kekejaman, di sini juga kita bisa lihat sadisnya, di sini kita bisa lihat juga seksnya dan sebanyaknya, juga adegan-adegan dewasa gitu. Jadi teman-teman buat yang masih di bawah umur jangan nonton dulu, jadi tunggu sampai dewasa juga buat nonton. Tapi emang film Pure Things ini dari segi storyline tuh yang menurut gue agak gamblang, itu dia tuh yang bikin gue senang juga, karena film ini tuh bener-bener kayak ngegambarin apa adanya gitu, dari bayi yang emang awalnya jalannya susah ya kan, makan susah, terus juga sampai gede gitu. Karena bedanya aja tuh dia punya udah tubuh yang udah gede gitu, yang udah emang dewasa gitu, tubuh emak-emak, yang akhirnya bayi tuh ternyata bisa juga gitu di sini untuk mengadaptasi otaknya gitu, yang mana tuh walaupun nggak sinkron tapi ternyata juga bisa gitu. Dan di sini menurut gue keren banget, dan di sini juga emang ide ceritanya yang menjadi menurut gue tertarik gitu buat nontonin dan nerusin sampai akhir juga gitu. Dari segi storyline juga banyak banget yang bisa diangkat, karena dari isu kompleksnya gitu, isu-isu yang diangkat juga di film ini yang mengutamakan tentang pencarian jati diri sebenarnya. Jadi bisa gue bilang tuh film ini tuh mengangkat dua tema gitu, atau mengangkat dua ide isu konflik utama yang di film ini. Yang pertama adalah yang bisa dibilang secara gamblangnya adalah film ini tentang pencarian jati diri gitu, atau mencari true identity-nya gitu si Bella Baxter ini ya, tentang dunia ini gitu. Dan di sini emang harusnya seperti itu gitu, dimana dia mencari jati dirinya yang awalnya cuma dikurung sama bapaknya, nggak boleh keluar, dan akhirnya dia bisa keluar juga walaupun dimanfaatin sama si itu bapak Duncan itu, dan akhirnya juga dia menemukan jati dirinya juga perlahan-perlahan, dan juga bisa beradaptasi juga dengan dunia sosialnya juga, dan juga banyak ilmu norma juga yang biasa dia dapatkan. Di sini juga akhirnya menjelaskan banget sampai akhir juga filmnya bahwa dia tuh menemukan jati dirinya yang sebenarnya dia juga tahu gitu, ternyata dia tuh adalah sebuah bayi, sebuah anak emaknya yang ditaruh di tubuh emaknya, dan juga dia mengerti kenapa emaknya mau bunuh diri, dan kenapa dia juga dibenci, dan akhirnya dia juga memutuskan untuk hidup meneruskannya. Disitulah tentang film pencarian jati diri yang menurut gue yang pertama. Yang kedua adalah isu yang diangkat adalah tentang gender equality gitu, yang dimana berhubungan juga sama si feminisme juga. Film ini juga bisa dibilang nggak bisa lepas dari gerakan-gerakan feminisme dan gender equality juga, yang mana film ini kan emang terutama tuh fokus pada si karakter Emma Stone gitu, yang perempuan yang emang baru banget lahir di dunia, dan juga terdapat norma-norma yang berlaku bahwa dia tuh tentang ya namanya juga di sini juga tahun-tahun patriarkinya juga gitu kan, kelihatan banget juga kan, cewek di rumah juga nggak boleh kemana-mana. Itu juga udah menggambarkan banget gitu kan feminismenya dan gender equality-nya juga. Dan juga akhirnya isu ini juga terangkat banget pas ketika mau adegan udah mau habis gitu, bagian-bagian akhir yang mana dia menemukan suami emaknya gitu. Dan di situ juga ada ternyata abusive juga dari suaminya, juga bertindak kasar dan sebagainya. Dan akhirnya juga si Bella dengan tubuh emaknya tuh hampir mau apain gitulah sama suaminya gitu, dalam kutip mau diapain, dioperasi apanya gitu ya. Dan akhirnya si Bella ngelawan juga si bapaknya ini dengan cara yang unik banget, dengan cara ya diajarin sama bapak angkatnya gitu, si Godwin. Akhirnya dipindahkan otak kambing masuk ke tubuh bapaknya, dan akhirnya itu parah banget sih, tapi ya emang caranya begitu untuk membalaskan dendamnya dan sebagainya. Yang bisa gue bilang
bilang di sini juga ya itu tadi isu gender equality atau feminismenya juga keangkat banget. Sebenarnya tuh film ini tuh keren banget dalam mengalus isu feminismenya. Jadi lebih kelihatan tuh ke gender equality yang mana kesetaraan tentang perempuan dan laki-laki gitu, untuk hak untuk hidup bersama gitu, untuk hak menikmati hidup lah, pengen bekerja dan sebagainya juga. Akhirnya tuh lebih ke gender equality yang gue lihat dari film ini. Dan inilah dua isu atau teori yang diangkat di film ini gitu. Oke, jadi banyak banget yang bisa dibahas di segi storyline, kayak emang kayak nggak bisa habis gitu, karena gue juga senang banget kalau bahas storyline film. Juga film ini bisa diomongin di diskusi dari segi angle manapun gitu, apalagi kan kalau ada lawan bicaranya juga seru banget gitu kan. Pokoknya diskusi aja di bawah, dan gue juga bisa bahas-bahas juga tentang film Pure Things ini dari segi storyline-nya. Oke, lanjut aja ke segi sinematografinya. Udah bisa dibilang filmnya ini sinematografinya, production design-nya, musiknya itu udah nggak perlu diraguin lagi teman-teman. Gue kayak udah amazed banget. Walaupun film ini memiliki cara yang berbeda untuk menampilkan filmnya gitu, memiliki cara yang berbeda untuk menyajikan filmnya. Dalam materian sutradaranya ini, Bapak Yorgos Lanthimos itu emang bapak sutradara yang kegedenya dari Yunani, tapi emang bapak sutradara ini tuh emang bener-bener wah kompleks banget gitu. Dan dia juga pernah bilang bahwa si bapak sutradara ini tuh, si Bapak Yorgos tuh nggak mau gitu bikin film yang dengan cara yang mudah dinikmati atau mudah dicerna. Jadi kayak film ini tuh emang kadang dinikmatin dengan cara yang nggak nyaman gitu, uncomfortable situation. Kayak film ini kan Pure Things tuh kayak kita nggak nyaman gitu penonton dari awal kok. Rasionya juga nggak rasio film biasa gitu, 16:9 atau 21:9, tapi juga rasio film dulu. Terus juga ini filmnya black and white juga gitu kan, yang emang rata-rata ya orang nggak demen juga nonton black and white gitu kan, karena emang modern society juga. Dan terus juga ada angle-angle yang emang diambilnya cuman ya kayak orang dulu banget gitu, film-film dulu banget. Terus juga ada itu dari segi angle-nya aja gitu, segi ceritanya ya, mungkin segi ceritanya yang kayak motong brain gitu ataupun bedah-bedah, dan itu juga emang uncomfortable banget dan diliatin banget gitu. Dan menurut gue Bapak Yorgos ini emang ya begitu apa adanya gitu. Dia pengen banget menyajikan film yang discussable gitu, yang bisa banget dibahas gitu dari segi manapun, dari segi story gitu, dari segi karakter, dari segi sinematografi. Jadi banyak banget yang bisa dibahas dari film Pure Things ini gitu. Jadi bisa gue bilang sinematografi tuh wah gila, top tier banget, bagus banget. Juga gue kan untungnya tuh nonton bersama teman gue juga yang paham juga dengan sinematografi, pengambilan gambar, dan dia juga kira ngasih tahu juga gitu ke gue bahwa oh ini pengambilan gambar pakai lensa fisheye gitu kan, oh ini dengan gimbal atau itu gimana. Gue juga baru tahu juga gitu, ternyata film itu emang wah keren banget dan emang niat banget gitu menggunakan lensa jauh, lensa apa juga banyak banget. Pokoknya kayak film ini tuh emang niat banget dari segi produksinya gitu, dari segi ekstrinsik filmnya atau intrinsiknya juga emang dapat banget gitu, yang segi pengambilan gambar ya, terus juga intrinsik karakternya dan storynya wah bagus banget. Gue nggak bisa bilang berhenti film bagus gitu. Dan itulah dari segi sinematografi juga gue bisa bilang FX-nya juga, CGI-nya itu bagus banget, rapi banget. Gue juga nggak bisa kayak bilang film itu jelek gitu, CGI-nya emang keren gitu. Jadi emang rapi banget, terus juga halus banget, terus juga sci-fi-nya dapat gitu. Gue juga sama teman gue juga nonton bingung gitu. Ini story-nya sebenarnya dulu apa latarnya dulu apa enggak sih? Ternyata ada kereta terbang atau apa, kereta terbang, ada gondola gitulah, semacam gondola canggih juga. Ternyata pas gue baca genrenya science fiction, gue baru tahu tuh ya udah science fiction. Oke lah, ternyata emang rapi banget gitu dan nggak kerasa juga gitu kan. Terus juga adegan kapalnya itu bener-bener di kapal tuh adegannya bagus banget, itu langit-langitnya. Terus juga ambience-nya bagus banget, gila, talk-chair banget juga, pergerakan smooth kameranya. Wah gila, ini film memang kayak panutan banget sih ini film. Emang ini film tuh niat banget dari segala aspek produksinya gitu. Terus juga langsung ke soundnya juga emang ini dibuat banget, ini keren banget dari komposer juga keren banget. Menurut gue ini kita dapat juga ketika adegan ini kita tegang, ketika adegan ini kita tertawa, ketika adegan ini juga apa. But she's udahlah nggak usah diragukan lagi, karena segi aspek musiknya tuh emang menjiwai banget gitu, juga dapat banget gitu gambarin si Bella Baxter ini gitu kan dari awal sampai akhir. Dan juga untuk terakhir karakternya, wis gila, dari karakter gue udah nggak no comment lagi lah. Pokoknya dari Godwin Baxter, si Green Goblin nih, si bapak Willem Dafoe ini tuh emang bener-bener memerankannya perfect banget gitu. Kayak kita pas dia lagi makan toto, wah keluar itu, ternyata gue bingung gitu. Gue pikir sendawa apa kok, tapi keluar darah gitu dalam bentuk gelembung. Ya
ini juga niat banget gitu. Dia juga ternyata tuh kayak emang menggambarkan dia tuh adalah seorang ilmuwan ortodoks yang kayak emang suka bereksperimen gitu. Di rumahnya juga banyak banget creatures aneh gitu. Ada Beijing ya kan, bebek dicampur kepala anjing, terus juga ada hewan apa gitulah dicampur-campur, pokoknya unik-unik banget. Ada ayam dicampur apalah. Jadi emang tergambar banget bahwa si Godwin Baxter tuh emang demen banget eksperimen-eksperimen gitu dicampur-campur, dan nggak lucu lagi kalau si Bella tuh hadir gitu. Ternyata emang dia dari awal eksperimen hewan, terus juga sekarang dia eksperimen manusia gitu. Dia juga bilang ini langka banget bahwa ada mayat yang ternyata masih dalam jenis-jenis koma gitu, masih bisa diselamatin gitu. Dan tapi unik gitu, selamatin dengan cara ya udah otak bayinya dipindahin ke tubuh emaknya dan akhirnya hidup. Walaupun mau gini-gini juga. Ya udah keren banget itu sih. Pokoknya udah dapat banget. Nominus juga actingnya si William Dafoe. Terus juga Emma Stone, si Bella Baxter ini. Wah gila keren banget sih. Kayak gue gak bisa expect gitu awalnya tuh. Ini tuh acting apa sih ini tuh karakter absurd apa sih. Maksud gue kayak jalan susah, makan susah, ngomong susah. Kayak gue pikir ini apa sih gitu kan, kayak kelainan kali ya, ini apa gitu ya. Tapi pas tahu diceritain bahwa ini adalah dipindahin gitu otak bayi sama si tubuh manusia yang gede. Oke lah, jadi gue ngerti bahwa pembawaan karakter ternyata si Emma Stone ini kayak mengimpersonate bahwa dia tuh adalah bayi ya di tubuh yang udah gede gitu. Jadi oke lah, dia jalannya susah, terus ngomongnya susah, dan juga belajar gitu ternyata bayi di tubuh yang udah gede gimana gitu, dan sampai nemuin kenikmatan sendiri tuh gue juga nggak expect banget. Emma Stone emang jatuhnya emang niat banget gitu untuk membawa ngedrive karakter si Bella Baxter ini. Ya pokoknya OP banget nih film gitu, jadi nggak perlu diraguin lagi. Emma Stone emang udah keren banget. Terus juga terdapat juga karakter improvementnya atau karakter developmentnya, yang mana tuh awal-awal tuh kan dia susah jalan gitu, bayi kan baru lahir gitu, susah jalan, susah makan. Terus juga sampai dia udah diajak keluar, akhirnya dia udah bisa ngobrol, dan bahkan sampai kayak anak-anak yang udah kayak jenisnya, kayak gue ngerasa nih dia udah umur 10 tahunan nih, terus dia pasti udah umur SMA nih, kayak gitu. Kalian pasti bakal ngerasa juga gitu bahwa dia udah belajar. Dia juga udah kayak mahasiswa banget gitu, yang ngomongnya udah berdasarkan buku-buku, karena waktu itu dia kan ketemu sama ibu-ibu, nenek-nenek di kapal yang ngajarin dia tentang filosofi kehidupan gitu, makna-makna atau ilmu-ilmu kehidupan juga. Akhirnya juga dia ngomongnya udah mulai terupgrade dan sebagainya. Menurut gue karakter developmentnya dapat banget gitu, jadi kita nggak bakal bosen sampai akhir pun juga dia udah kayak karakter dewasa. Akhirnya ketemuin si bapak angkatnya si William Dafoe, selama ini kamu bohong kan gitu kan, bahwa gue gini-gini, terus juga gue akhirnya bisa begini-gini, dan juga bisa mengendecide gitu, dan juga bisa menentukan tentang hidupnya sendiri gitu. Dan juga pokoknya banyak banget yang bisa dibahas dari si Emma Stone ini. Kayaknya gue gak bisa berhenti ngomong nih kalau kayak gini, banyak banget. Ini bakal bisa jadi panjang gitu, karena niatnya gue udah bikin video ini pendek banget gitu. Pengen bahas cuma sebenarnya 5 menit dan 7 menit, tapi ternyata aduh enak banget ya ternyata bahas film. Karena emang banyak banget yang aspek bisa dibahas gitu. Untuk yang terakhir, kayak yang gue review karakternya di sini, sisanya kan banyak banget ya. Gue review yang terakhir adalah Mark Ruffalo atau sebagai si Hulk. Gue gak nyangka banget ternyata si Duncan ini, Bapak Duncan ini yang bawa si Bella Baxter ini, ternyata yang meranin si Hulk gitu, si Mark Ruffalo gitu. Gue gak nyangka banget, sumpah gue gak nyangka banget. Kayak gue nonton kayak emang modal kosong aja. Sebenarnya gue demen banget gitu film tuh, gue modal kosong gitu, nggak tahu trailernya, terus nggak tahu siapa yang main, gitu nonton aja langsung. Dan abis itu baru gue searching nih gitu kan. Jadi gue kan nonton, wah nih aktor nih lucu banget nih kan, si Duncan tuh kayak si Duncan nih. Si Duncan kayak emang karakter-karakter orang yang ini nih haus banget dengan perempuan nih. Awalnya kan kayak pengen culik dan pengen kayak gimana orang-orang jahat. Tapi kesini-sini juga dia developmentnya dapat banget. Kayak dia tuh akhirnya dia yang kesel, dia yang ditipu, dia yang marah sama si Bella, dia yang udah kayak gila sama si Bella dan tergila-gila lah gitu. Di sini juga karakter development sini si Mark Ruffalo dapat banget gitu, dan keren banget. Sampai gue tuh nggak nyangka bahwa yang meranin dia gitu. Walaupun teman gue satu lagi bilang gitu, lah ini kan si Hulk lah iya ya si Hulk, gue bilang gitu. Iya ya, gue sampai kayak, karena gue tuh bawa perspektif kosong aja gitu nonton film, yang kayak emang gue nikmatin aja karakternya bagus apa enggak sih gitu kan. Ya, gue terbawa ternyata emang, wah ini Mark Ruffalo ternyata dia bisa banget berubah gitu dari karakter si Hulk, si dokter siapa tuh di Hulk, ternyata dia bisa juga meranin film lain. Dan emang fakta juga film-film dulu dia juga bagus-bagus banget, kayak di Shutter Island, terus juga ada film di Zodiac dan sebagainya, bagus-bagus juga. Dan akhirnya setelah terjebak bertahun-tahun di Hulk, dan dia juga bisa meranin juga Duncan di sini sebagai bapak-bapak yang bapak-bapak yang kayak jahat-jahat, suka sama perempuan tapi ternyata gila juga, dan pokoknya gitu dah karakternya. Dan keren gitu menurut gue, kayak gue gak nyangka kalau ternyata yang meranin dia gitu. Dan emang wah
salut banget sih dengan Bapak Mark Ruffalo. Dan menang banyak tuh dia tuh, anjir lucu banget tuh, kayak tiap pagi tiap sore kalau tuh main sama Bella Baxter. sorry. Jadi kayak oke, emang karakter ini yang utama di sini keren banget gitu menurut gue. Ya, no minus lah. Dan untuk segi minusnya paling tadi kan kita sudah bahas positifnya semua gitu film ini dan juga bagus semua, dan mungkin sedikit aja yang gue bahas dari segi yang gue kurang nyaman, yaitu adalah segi ketika film ini di tengah-tengah yang di Paris apa Lisbon, Paris ya, yang ketika dia tuh Bapak Duncan sama si Bella tuh udah mulai renggang, dan si Bella juga akhirnya mencari duitnya seperti itu gitu ya, mencari duitnya seperti perempuan begitu, yang menurut gua ini juga terlalu lama di situ gitu, terlalu banyak adegan di situ yang menurut gua kita sebagai penonton bingung bingung enak astagfirullahaladzim. Kita sebagai penonton juga merasa, menurut gue ini kelamaan aja gitu, adegan di situ banyak banget kayak diliatin adegan-adegan itunya, adegan-adegan dewasanya, dan walaupun banyak banget insight atau ilmu-ilmu baru yang didapetin si Bella, tapi menurut gue ini terlalu lama di bagian part situnya, terlalu mengeksplor bagian anu-anunya. Menurut gue bisa diringkas aja gitu, karena menurut gue emang di situ gue mulai agak bosan gitu dengan tense filmnya, dengan konfliknya yang nggak ada, tapi si Bella malah mencari duit dengan cara seperti itu, dan kelamaan juga menurut gue dilatinnya. Tapi pas di akhirnya, yang ketika dia udah ketemu sama suaminya tuh, gue nggak expect banget, sumpah nggak expect banget. Gue pikir film ini tuh kayak cuman menceritakan si Bella atau bayi di dalam tubuh emaknya yang ya udah pengen explore diri aja. Tapi ternyata dia juga ketemu masa kelamnya atau ketemu masa lalunya si suaminya, emaknya. Di sini juga akhirnya dia membuka kenangannya atau mencari tahunya, bukan membuka ya, mencari tahu tentang masa lalunya, dan juga dia membalaskan dendamnya hingga akhirnya dia balik lagi ke rumah bapaknya. Menurut gue ide cerita di sini, ide konflik yang terakhir ini menurut gue menutup banget yang ada di tengah, yang gue bilang tadi minus tadi, yang gue hampir udah bosan juga nontonnya. Tapi ternyata ada ide cerita yang bagus juga di konflik di terakhirnya, yang menurut gue jadi keren. Langsung aja teman-teman, film ini jadi keren banget. Pure Things bisa kalian tonton di streaming manapun. Pokoknya kalian bisa saksikan film Pure Things. Dan juga film yang emang komedinya dapat juga, dari segi dark jokes-nya dapat banget. Gue sampai ketawa ngakak juga dari dark jokes di film ini, yang gue bisa nggak sebutin scene-nya ya, karena emang karena ya kalian tahu lah, nonton aja sendiri gitu. Ternyata film yang dikemas dengan cara yang berbeda ini, dengan cara yang absurd gitu, dengan cara yang aneh, ternyata bisa bikin ketawa juga, ternyata juga bisa bikin ngajarin tentang kehidupan juga. Betapa pentingnya kehidupan, kematian, betapa pentingnya gender equality dan sebagainya. Juga kalian jangan lupa untuk like video ini, subscribe, juga jangan lupa komen, diskusi kita di bawah. Kira-kira ada perlu apa yang kita bahas lagi, atau apa yang perlu gue bahas lagi di film Pure Things ini. Karena jujur gue nggak pengen panjang-panjang sih, pengen cuma bikin video-video yang sedikit aja, tapi ternyata nggak tahu nih durasinya panjang juga bagaimana. Oke, jadi itu aja kesimpulan gue review film Pure Things. Menurut gue ini filmnya 10/10 teman-teman, bagus banget. Ini film nggak ada no minusnya. Kayak film ini storyline-nya bagus, konfliknya bagus, idenya bagus, karakternya bagus, sinematografi bagus, produksinya bagus, musiknya bagus, semuanya bagus. Oke, jadi segitu aja review kali ini, review jujur tentang film Pure Things dari Film Lovers Indonesia. Dan sampai bertemu lagi di video lain. Jangan lupa subscribe, and jangan lupa bahagia. And see ya. Thank you teman-teman. Pure Things.